A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabalan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bertemu kembali di kajian online Berkah Mulia Indonesia pada tanggal 30 Rajab 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2026 Masehi. Yang kami hormati Ustadz Wukir Saputro LCMPD Hafidahullah, kepada Ketua Berkah Mulia Indonesia, Dewan Pengurus BMI, para asatid, asatidzah, Bapak Ibu Jamaah Online Berkah Mulia Indonesia, semoga Bapak Ibu sekalian dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sabar dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua semoga tetap istiqomah sampai akhir zaman nanti mengikuti Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar pertemuan malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada malam hari ini kajian kita adalah kajian kitab Tauhid dengan subtema mengingkari nikmat Allah, dengan pemateri Ustadz Wukir Saputro LCMPD Hafidahullah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah. Izinkan pertama-tama saya membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh MC, kemudian tilawah surat Ibrahim ayat 5 dan 6 oleh Bapak Wahyu Jatmiko, alhamdulillah telah hadir, dan terjemahan oleh Bapak Sunardi. Bapak Sunardi juga sudah telah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dilanjutkan dengan prakata Ketua Pengurus Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Hambali. Selanjutnya pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ukir Saputro, LCMPD Hafidahullah. Dan kita akan ada sesi tanya jawab, dan insya Allah pada pukul 21:40 MC akan menutup kajian pada malam hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah tilawah surat Ibrahim ayat 5 dan 7 oleh Bapak Wahyu Jatmiko dan terjemahan oleh Bapak Sunardi. Kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tilawah surat Ibrahim ayat 5, 6, dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
واذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Jatmiko Haryono dan Pak Sunardi. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan ayat suci Al-Quran ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj ya dalam kajian malam ini dengan tema mengingkari nikmat Allah. Semoga dengan kajian ini kita bisa menambah Mi'raj, menaikkan level sholat, level keimanan, yaitu untuk menaikkan supaya kita bisa Mi'raj, menaikkan level kita itu butuh ilmu. Ilmu tidak lain tidak bukan hanya didapat dari belajar. Artinya pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar kitab Tauhid, mengingkari nikmat Allah. Selanjutnya, insya Allah prakata dari Ketua Pengurus Berkah Mulia Indonesia, dari Bapak Iwan Ambali, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Pak Iwan, silakan. Tafadhol. Terima kasih Bapak Dimas Wijanarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama
Dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal, karena sampai detik ini begitu banyak nikmat dari Allah yang kita rasakan, nikmat sehat yang mahal, apalagi cuaca musim hujan begini. Kemudian khususnya nih nikmat iman Islam yang tidak semua orang bisa mendapatkan, dan lebih khusus lagi pada malam hari ini Allah izinkan, ini semua karena Allah ya, Allah izinkan kita bersua dalam majelis yang mulia ini walaupun melalui online dalam rangka kita untuk menuntut ilmu. Begitu banyak nikmat. Dengan sehat kita melihat Ustadz Syam dengan wajah yang cerah penuh semangat, Ustadz Bukir Saputra yang begitu gantengnya, dan rekan-rekan yang lain yang semangat. Ada Pak Setio Budi, ada Pak Sunardi, ya, Siai Solihul Hadi dari Cilegon, jauh-jauh ini. Tapi semua berkumpul di sini. Kenapa? Dalam rangka menuntut ilmu. Ini wajib kita syukuri. Kenapa kita wajib bersyukur untuk menuntut ilmu? Karena diriwayatkan dari sahabat Safwan bin Asal al-Muradi, radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu." Maka beliau menjawab, "Marhaban bi talibil ilmi." Jadi selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini Rasulullah yang bicara. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Sebagian mereka menaiki sebagian yang lain hingga mencapai langit dunia. Karena kecintaan mereka terhadap apa yang dia cari. Apa itu? Ilmu. Sahih hadis riwayat Ahmad. Jadi kita ini diberi ucapan selamat datang oleh Rasulullah penuntut ilmu ini. Jadi mestinya yang nggak hadir pada malam hari ini wajibnya iri karena nggak mendapat ucapan selamat datang dari Rasulullah. Untuk itu mari kita bersungguh-sungguh malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada Ustadz Bukir Saputra di Jakarta, di Pemalang, Ustadz. Di studio Pak Iwan. Saya pikir di Bukit Uhud Ustadz waktu itu kan statusnya kan. Masya Allah. Masya Allah. Di Bukit Gunung Selamat. Di Gunung Selamat. Gunung Selamat ke Pemalang. Saya pernah membaca statusnya Ustadz Bukir, wah di Bukit Uhud, Masya Allah. Yang pernah ke sana pasti kangen pengen ke sana lagi. Apalagi saat melihat makam syuhada Uhud. Waduh, Masya Allah. Teringat bagaimana perjuangan mereka. Saya hakul yakin kita akan iri terhadap perjuangan mereka. Mari kita para penuntut ilmu yang sudah mendapatkan ucapan selamat datang dari Rasulullah untuk segera bersama-sama menuntut ilmu bersama Ustadz Bukir Saputra dengan satu materi yaitu yang sangat spesial, mengingkari nikmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita masuk oleh orang yang mengingkari nikmat Allah, tetapi harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah. Baik, saya sudah nggak sabar menerima ilmu dari Ustadz Bukir Saputra. Untuk itu saya kembalikan kepada pembawa acara. Seperti kata Pak Dimas Wijanarko, mari kita miraj dengan ilmu itu. Seperti sesuai dengan hadis tadi, menaiki sebagian lagi mencapai langit dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Iwan Hambali atas perkataannya. Sesuai dengan tema malam hari ini, mengingkari nikmat Allah. Padahal Allah sendiri dalam surat Ad-Duha ayat 11 mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Kadang emang kita lupa untuk bersyukur karena manusia tepatnya salah dan lupa, kepada hilaf. Sepatutnya umat muslim bersyukur atas apa saja yang dia miliki selain mengucap bersyukur alhamdulillah. Dalam surat An-Naml ayat 40 perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu hazza min fadli robbi liyabluwani ashkuru am akfur. Jika ada orang yang memuji kita, wah Bapak
Rumahnya bagus sekali. Alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku beriman atau kufur atau mengingkari nikmat Allah. Mari malam ini kita gali tema mengingkari nikmat Allah dengan pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ukir Sabutro, LCMPD Hafidullah. Kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Aziz, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini di hari terakhir bulan Rajab, tentu semoga Allah taala menutup ya waktu atau bulan Rajab kita ini dengan kebaikan, rahmat, al-ihsan, ya, kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya, ya, agar kita bisa melanjutkan dan memiliki azimah, ya, memiliki tekad yang kuat untuk selalu beramal sampai bulan Ramadan nanti. Ya, sampai bulan Ramadan artinya kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang istimewa ini. Bulan Rajab adalah bulan yang istimewa, dan bulan besok, ya, besok hari atau 2 hari lagi atau besok hari kita memasuki bulan Sya'ban. Tentu di bulan Sya'ban bulan Nabi SAW banyak berpuasa, ya, di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan. Jadi beribadah di bulan atau di waktu yang sering dilalaikan oleh manusia, pahalanya juga besar. Dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan bulan Sya'ban ini adalah ibarat qobliyah, ya, qobliyah sebelum kita melakukan amalan wajib. Amalan wajib di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Karena itu hukumnya wajib. Ya, maka persiapkan qobliyahnya. Kalau kita mempersiapkan qobliyah sebelum melakukan amalan wajib, tentu ya kita akan lebih semangat ya untuk melakukan amal wajib tersebut. Barakallahu fikum. Pada malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, azanallah wa yakum, kita akan membahas subtema dari kitab Tauhid, yaitu ayat yang kita baca dalam muqaddimah tadi, ya, surat An-Nahl ayat ke-82. Qauluhu ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah Ta'ala, akan tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ya, ini judul bab kita adalah ayat. Ya, adalah ayat dari surat An-Nahl ayat ke-83. Wa aksaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi orang yang banyak mengingkari nikmat Allah ini secara bahasa namanya kafir. Kafir itu ingkar. Ya, di antara keingkaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengingkari nikmat Allah. Saking banyaknya mereka mengingkari nikmat Allah yang harusnya mereka mengetahuinya, ya, mengetahui bahwa mereka diciptakan oleh Allah, kemudian mereka diatur rizkinya oleh Allah, mereka dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Ta'ala, akan tapi mereka menyembahnya malah selain Allah. Makanya mereka disebut kafir. Selain makna kafir itu artinya tertutup,
Ya, maka makna kafir ya adalah lawan daripada syukur. Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, ini secara lughah bahwa lawan daripada syukur adalah kufur. Ya, makanya ada istilah kufur nikmah. Ya, kufur nikmat itu banyak sekali. Ya, orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala seperti bab yang kita bahas ini. Dan mengkufuri kebaikan orang itu saja dilarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengkufuri kebaikan orang lain itu dilarang. Maka bagaimana halnya dengan mengkufuri nikmat Allah? Karenanya di antara penyebab seorang istri dia diancam dengan neraka berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai sekalian perempuan, wahai sekalian wanita, kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Jadi sedekah untuk ibu-ibu, ya untuk para istri, ini manfaatnya sangat besar. Ya, manfaatnya sangat besar, bisa menghindarkan diri dari azab Allah Ta'ala yang pedih ya. Lebih-lebih sedekahnya adalah sir. Sir itu artinya tersembunyi. Sedekatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang disembunyikan ya, jauh dari riya, maka itu akan memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, fa inni ra'aitu kunna aksara min ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat penduduk neraka kebanyakan dari golongan kalian, dari golongan wanita. Maka para sahabiah mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kami kufur? Apakah kami keluar dari agama Islam? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Walakin yakfurna al-ashir. Tapi kalian mengingkari nikmat, mengingkari kebaikan yang diberikan oleh suami-suami kalian. Ya, diberikan oleh suami kalian. Ya, maka ini kufur terhadap kebaikan suami, termasuk dosa besar. Ya, dan diancam dengan neraka. Sehingga salah satu jalan keluarnya adalah bagi wanita banyak bersedekah. Ya, tentu wanita yang ngaji, wanita yang soleha ya insya Allah jauh dari hal seperti ini. Tapi kebanyakan wanita yang belum ngaji, ya, dan kita dapati mungkin kerabat kita, mungkin famili kita, mungkin handai tolan kita, ya, yang bagaimana dia mengkufuri suaminya, ya, seolah-olah menguasai suami. Ucapannya juga meninggi, ya, lebih tinggi dari suaminya. Mungkin seperti itu. Makanya namanya mengkufuri kebaikan suami. Apabila suami berbuat satu kesalahan diingat-ingat terus, ya, dan lupa dengan 1000 hasanah, 1000 kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Baik, ini tercelahnya kita tidak menyukuri, berterima kasih terhadap kebaikan manusia. Ya, makanya Nabi SAW pun memotivasi kita terhadap kebaikan seseorang, kita disuruh untuk mengakuinya. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak mengucapkan terima kasih atau tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka tentu dia tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena ya, kebaikan yang nampak di matanya saja dia tolak dan dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan orang lain kepadanya, apalagi kebaikan Allah yang sifatnya gaib, yang sifatnya halus, yang tidak nampak secara langsung, ya, maka itulah ya derajat orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi derajatnya sangat rendah, karena derajat syukur derajat yang tinggi. Bahkan syukur itu dikatakan nisful iman. Syukur ini adalah nisful iman, setengah daripada keimanan. Setengahnya lagi sabar, setengahnya lagi syukur. Ya, ini suatu yang harus kita miliki ya, dari ilmu yang kita kaji, dari pengajian yang kita ikuti. Ya, kita berlatih untuk menjadi orang yang bersabar dan juga orang yang bersyukur. Karena orang yang bahagia itu jika dapat nikmat dia bersyukur, jika mendapatkan musibah dia bersabar, dan jika dia bermaksiat dia segera beristighfar. Ya, ini diantara wejangan para ulama yang dia mensifati
ya orang yang selalu bahagia, ya, selalu bahagia karena keadaan manusia tidak keluar dari tiga keadaan tadi. Terkadang kita diuji dan kita sering dikasih nikmat dan terkadang kita pun bermaksiat. Maka solusinya adalah sabar, syukur dan banyak beristighfar. Baik. Di sini maksud daripada bab ini dan nanti bab setelahnya, karena bab kemarin ini bahasanya tentang mengingkari asma wa sifat. Tapi mulai bab ini dan bab setelahnya juga, ya, di bab berikutnya bab 41 ini berhubungan dengan sesuatu yang merupakan adab seorang agar dia berhati-hati di dalam kata-kata, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata-kata itu walaupun kita tidak bermaksud untuk mengucapkannya atau mungkin keceletot misalkan ya, atau nggak sengaja atau bagaimana, tetap saja memiliki konsekuensi. Ya, jadi ya, ini menunjukkan bahwa masalah akidah itu masalah yang sangat penting. Masalah akidah itu masalah yang sangat penting. Karena kita nggak bermaksud misalkan kalau bukan karena dokter saya nggak akan sembuh, ya. Nah, atau kalau bukan karena supir ini maka kita semua akan celaka masuk jurang. Maka ucapan yang tidak sengaja pun, kalau ucapan kalimat seperti ini terucap, maka hukumnya adalah syirik kecil. Ya, dihukumi dengan syirik kecil karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Misalkan lagi, kalaulah ya bukan karena polisi ya saya nggak akan, ya, atau rumah saya akan kemalingan, misalkan begitu. Ya, atau kalimat kalaulah bukan karena bintang ini kita tidak akan dihujani, atau kita dihujani karena adanya bintang ini, ya. Nah, maka ucapan-ucapan seperti ini dalam bab tauhid itu sangat rinci dibahas, ya, agar kita benar-benar tidak terjatuh ya dalam perbuatan kesyirikan apapun. Karena syirik ini adalah noda. Ya, akidah kita harus murni. Harus murni. Ya, orang-orang yang salim, orang-orang yang memiliki qalbun salim adalah orang-orang yang benar-benar akidah mereka murni dari kotoran-kotoran akidah, kotoran-kotoran tauhid. Ya, dan jenis-jenis syirik ini sudah kita bahas banyak. Ada jenis syirik ucapan, ya, syirik perbuatan, ya, syirik keyakinan. Ini semua sudah kita jelaskan, ya. Syirik macam-macamnya sangat banyak sekali. Baik. Jadi bab ini mengajarkan kepada kita ya bagaimana seorang itu harus memilih diksi kata yang tepat, apalagi berhubungan dengan masalah keyakinan, masalah agama, ya. Kita harus hati-hati ya dalam berucap. Nah, jadi di antara perkataan yang bisa menodai tauhid kita adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ini yang akan kita bahas di bab ini, ya. Menyandarkan nikmat kepada sebab. Menyandarkan nikmat kepada sebab ini sudah termasuk kesalahan dalam beragama. Ya, menyandarkan nikmat kepada sebab. Kalau bukan karena saya nggak ikut, kalau bukan karena Bapak Fulan misalkan dulu kita pernah ikut kerja sama beliau, ya maka saya akan menjadi begini dan begini, ya. Ini tidak boleh. Kata-kata yang semisal yang disandarkan kepada sebab tidak boleh. Ya, tidak boleh. Semua yang memberi nikmat kita adalah Allah Ta'ala. Adapun manusia hanyalah perantara saja. Manusia hanyalah perantara saja. Ya, baik. Di sini kita dalam menyandarkan nikmat itu kepada al-musabbib. Al-musabbib itu yang menjadikan sebab, bukan menyandarkan kepada sebab. Ya, jangan menyandarkan kepada sebab. Makanya Allah Ta'ala mencela Qarun. Karena Qarun ini contoh manusia yang mengkufuri nikmat Allah Ta'ala dan dia menyandarkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kepada dirinya sendiri. Kepada sebab. Padahal sudah dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini kerabat atau sepupu atau kerabat ya dari Nabi Musa alaihissalam.
Ya, tapi Qarun ini mengkufuri nikmat Allah. Disuruh berinfak, tidak mau berinfak. Malah menyandarkan, malah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan seluruh harta ini karena ala ilmin indi, kepiawaianku dalam berniaga, kepiawaianku di dalam berbisnis. Ya, maka banyak orang-orang yang semodel Qarun di zaman sekarang pun banyak. Ya, ucapan-ucapan yang seperti ini ternyata asalnya dari Qarun. Saya mendapatkan kekayaanku ini karena kecerdasanku dalam berbisnis, karena kepintaranku sehingga saya mudah naik jabatan, ya, sehingga saya begini dan begitu. Maka kata-kata ini ternyata terlarang di dalam agama kita karena menyandarkan nikmat kepada sebab dan malah tidak menyandarkan kepada al-musabbib, yaitu yang menjadikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana sikap kita? Seharusnya bagaimana sikap kita ketika menerima nikmat? Karena nikmat itu banyak sekali. Ya, kenapa kita tidak mengenali nikmat-nikmat Allah? Kenapa kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah? Jawabannya karena kita tidak mengenali nikmat Allah Ta'ala. Padahal nikmat Allah itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Tentu melihat di sini bukan melihat dengan mata telanjang saja, melihat dengan tadabbur. Ya, melihat dengan mentadaburi bagaimana Allah menciptakan badan kita yang seimbang. Ya, badan yang seimbang, simetris, wajah yang indah, kemudian kita bisa berdiri di atas dua kaki, kita makan dengan tangan kita, ya. Sementara makhluk lain makan langsung dengan mulut mereka, ya. Kita bisa tegak berdiri, kita bisa beribadah dengan anatomi tubuh kita yang memang Allah setting untuk ibadah, untuk ruku, mengagungkan Allah, untuk sujud, meninggikan Allah. Ini semua sudah diatur. Bahkan semua anggota badan kita pun ada ibadahnya masing-masing, ya. Ada ibadahnya masing-masing. Jari kita ini bisa kita gunakan untuk berzikir, ya. Untuk sujud ini anggota wajib sujud, ya, 7 anggota sujud. Dahi kita semuanya, hidung kita termasuk dahi, semuanya ada ibadah, ya, di dalam anggota kita ini semua Allah ciptakan, ya. Ini penuh dengan nikmat karena nanti seluruh anggota badan kita ini yang akan merasakan nikmat surga kelak, ya. Bahkan orang yang isbagh al-wudu, yang menyempurnakan wudu, kelak di akhirat ketika dibangkitkan di yaumul ba'ats, maka wajahnya dan anggota wudunya akan bersinar, akan bercahaya. Ya, ini merupakan nikmat, ya, dari Allah Ta'ala. Ya, maka wa fi anfusikum, ya, pada diri kalian afala tubsirun. Hendaklah kita pandai mengenali nikmat Allah, maka kita akan menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi sikap kita bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak tahu diri sehingga tidak bersyukur atas segala apa yang diberikan Allah kepadanya, ya. Dan intinya tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, azanallahu yakum, kalau kita, ya, pintar mengenali nikmat, kita akan bisa bersyukur. Tapi kalau kita nggak pintar mengenali nikmat, kita nggak akan bersyukur. Jangan sangka bahwa nikmat itu hanya sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Anda salah kalau nikmat itu sesuai dengan keinginan. Ya, kalau nikmat itu sesuai dengan keinginan kita, ya, kita akan selama-lamanya sulit untuk mendeteksi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak menganggap mata yang bisa memandang itu nikmat. Ya. Ini mata ini, Pak, mahal sekali. Operasi retina saja berapa? Ya, mungkin membersihkan retina aja 7 juta. 7 juta. Ya. Apalagi operasi katarak, membersihkan katarak itu 13 juta itu di JEC misalkan. Ya. Hafal. Hafal karena survei. Karena dapat cerita dari orang, Pak Ustadz. Ya, jadi dapat cerita dari orang, ya udah kita ceritakan balik untuk menjadi
ibroh, ya, menjadi pelajaran untuk kita. Ya, maka nikmat Allah yang begitu besar ini ya syukurilah. Ya, jangan sampai kita menganggap nikmat itu kalau kita sudah punya apa yang kita inginkan. Ya, nikmat Allah banyak sekali, banyak sekali. Dan kalau standar nikmat kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW ketika masuk ke kebun seorang sahabat bersama Abu Bakar dan Umar, dan beliau disuguhkan kurma, kurma basah, kurma kering atau al-balah atau kurma muda, ya, di bawahnya rutop, ya. Maka kemudian beliau disuguhkan dengan air putih, air biasa. Maka kemudian beliau mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim. Ini asbabun nuzul dari surat At-Takasur. Ya, latus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat begini, nikmat air putih ini. Ya, bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Pasti akan ditanya. Ya, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka sikap kita ketika menerima nikmat Allah dan kita mengenali oh ini nikmat Allah, maka yang pertama adalah al-i'tirafu bil qalbi. Ini namanya orang yang bersyukur. Jadi syukur itu rukunnya ada 3. Orang yang bersyukur itu rukunnya ada 3. Tidak dikatakan orang bersyukur kalau belum memenuhi 3 rukun ini. Rukun itu sesuatu yang membangun pondasi ibadah, namanya rukun. Ya, berarti rukun sholat. Ada rukun sholat, ada syarat sah sholat, beda. Ada wajib sholat, itu beda. Tapi kalau rukun sholat, sesuatu yang membangun dari dalam, maka dikatakan rukun sholat. Ya, dari mulai apa namanya takbiratul niat, kemudian takbiratul ikhram, ya. Takbiratul ikhram ini termasuk rukun, al-fatihah, ya, ruku dan seterusnya. Maka orang yang bersyukur juga harus memperhatikan rukun-rukunnya. Rukun syukur yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalbi. Mengakui dan meyakini bahwa nikmat ini dari Allah Ta'ala. Mengakuinya dengan hati. Ya, di dalam hati kita. Ini namanya i'tiraf bil qalbi. Baik. Jadi ketika kita mengakui sebuah nikmat, ya, di dalam hati kita, ada beberapa perincian. Yang pertama, meyakini dengan hati kita bahwa semua nikmat ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, dan segala nikmat yang datang kepadamu faminallah, maka itu berasal dari Allah Ta'ala. Ya, karena memang rahmat Allah itu luas sekali. Ya, makanya Allah juga memiliki nama Rabbun. Di antara sifat Allah, Rabbun, yang maha memelihara kita. Allah memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya. Allah pelihara kita dengan nikmat-nikmatnya. Kalau manusia tidak diberi nikmat, niscaya akan binasa. Ya, kalau manusia tidak diberi nikmat, rezeki, manusia akan binasa. Baik, ini dia dalil yang pertama. Kemudian di dalam Sayyidul Istighfar kita ada pengakuan di sana. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian di sana kita mengatakan abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi. Pada kalimat abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui begitu banyak nikmatmu yang kau alirkan kepadaku. Wa abu bidzanbi, dan aku pula mengakui bahwa dosa-dosaku pula sangat banyak kepadamu. Ya, karena kita sebenarnya sulit sekali memang untuk menegakkan ibadah syukur ini. Ya. Kenapa? Karena kita bermaksiat dengan nikmat Allah Ta'ala. Tidaklah disebut orang bersyukur kalau dia menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan. Ya, coba siapa yang tidak bermaksiat dengan nikmat Allah? Ada orang yang memandang, kalau seorang memandang hal-hal yang diharamkan, itu memandang dengan panca indera mata yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ya, maka kemudian ada orang yang suka lalai. Ya, orang yang lalai sukanya mendengarkan musik saja, nggak pernah ngaji, nggak pernah mendengarkan ceramah, nggak pernah mendengarkan nasihat.
Ini juga nikmat pendengaran dari Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala katakan, inna sam'a wal absara wal af'idah. Jadi sam'a pendengaran, penglihatan, af'idah, hati kita, semuanya akan ditanyai. Semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini. Karena ini 3 alat yang paling utama yang akan Allah mintai pertanggungjawaban kelak. Pendengaran, penglihatan, hati. Ya, baik. Jadi ini hal yang pertama. Meyakini bahwa seluruh nikmat itu asalnya dari Allah Ta'ala. Ini namanya i'tiraf bil qalbi. Poin yang kedua, i'tiraf bil qalbi yang kedua adalah yang menyempurnakan poin pertama ini, yaitu hendaklah seorang itu tidak pernah merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat. Nah, ini juga bermasalah, Pak, kalau kita mengakui, oh ini nikmat dari Allah. Kemudian kita merasa, oh ini nikmat ini karena saya rajin tahajud. Oh nikmat ini karena saya rajin ibadah. Jadi jangan ada perasaan ini. Ya, jangan ada perasaan yang kedua ini. Ya, jangan ada perasaan bahwa kita itu orang yang berhak mendapatkan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala itu murni hibah. Hibah itu pemberian cung. Cung itu ini ya, dikasih cung begitu aja. Ya, benar-benar enggak mengharap apa, bukan karena apa-apa, benar-benar dihibah, dikasih hibah. Ya, karena Allah memiliki nama Al-Wahhab yang Maha memberi karunia. Hibah itu apa sih? Hibah itu pemberian tanpa harap kembali. Ya, memberi tanpa harap kembali apapun. Itu namanya hibah. Ya, maka nikmat Allah itu murni hibah dari Allah Ta'ala, bukan karena hak kita. Ya, jadi hal ini bisa dibantah pula kalau ada orang yang mengklaim saya kaya gara-gara wiridan ini, gara-gara itu. Mungkin jadi ini nanti bahasanya lain ya, bahasanya ada orang kalau bertakwa dimudahkan rezekinya, itu nanti poin lain. Tapi kita ingin membahas dasarnya dulu. Ya, membahas dasarnya dulu. Karena kalau seorang mengklaim bahwa dirinya berhak mendapatkan nikmat, maka ini keliru. Kelirunya apa? Karena orang yang tidak beribadah pun dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang non-Islam. Ya, mereka non-Islam yang tidak beribadah kepada Allah pun dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita merasa, ya, oh saya memang orang yang berhak mendapatkan ini. Oh ini rezeki anak soleh. Ya, kayak salah seorang apa itu yang di YouTube, ya, malah nyindir-nyindir orang yang dikasih tambang kemudian rezeki anak soleh gitu ya, si fulan. Ya baik ya, ini intermezzo aja, intermezzonya nggak usah dalam-dalam lah. Baik, jadi ini poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Rukun syukur yang pertama adalah i'tiraf bil qalbi, dan i'tiraf bil qalbi meliputi 2 hal tadi. Ya, mengakui dengan hati itu yang pertama, yakin, seyakin-yakinnya seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat Allah sudah Allah alirkan sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Ya, nikmat nutrisi sampai kepada badan kita yang waktu itu masih bentuknya janin. Bahkan dari mulai ya belum ditiupkan ruh, Allah sudah alirkan nikmat bagaimana malaikat membentuk ya pertemuan nutfah dan ovum, ya, sperma dan ovum menjadi zigot atau menjadi nutfah menjadi mudghah, menjadi sekerat daging, kemudian mudghah menjadi idham, menjadi tulang belulang, wa kasaunal idham, kemudian tulang belulang dibungkus lagi dengan daging lagi melalui pembelahan sel, meiosis, mitosis, dan sebagainya. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah jadikan jalur rezekinya lewat plasenta, ari-ari dari ibu kita langsung. Ya, ini luar biasa. Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sama saja kita makan nutrisi dari ibu kita. Ya, karena diantara bahasan ulama itu Allah mencukupkan seorang bayi lewat ibunya. Ya, memang dijadikan sebab, sebenarnya ibunya, ibu kita. Di Al-Quran dikatakan
apa namanya? Kalian menyusui anak kalian, menyapi anak kalian salasuna syahra. Salasuna syahra itu berapa? Salasuna syahra itu 30 bulan. Padahal usia fitom atau usia sapi menyapi itu 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Lah yang 6 bulannya di mana? Yang 6 bulannya di dalam rahim. Jadi ketika ya di dalam rahim ditiupkan ruh, ya ditiupkan ruh, maka disitulah mulai aliran nikmat kepada kita. Jadi mulai hari ditiupkannya ruh kepada kita, Allah sudah alirkan nikmat itu, Pak. Ya, selama 6 bulan. 6 bulan ya, kurang lebih. Makanya itu digenapkan jadi 30 bulan. Ini rahasia Al-Quran secara ijazul lughah, mukjizat lughah pun tidak bisa dibantah. Dia bisa dibantah oleh para ilmuwan manapun. Maka mereka kalau mau jujur harusnya mereka menemukan kebenaran bagaimana ceritanya seorang ibu menyusui anaknya 30 bulan. Padahal dalam Islam pun usia susuan itu hanya 2 tahun. Maka yang 6 bulannya di dalam rahim. Ya mulai dari usia 4 bulan ya sampai 9 bulan sekian, maka digenapkan yaitu 6 bulan, maka jadilah 30 bulan kita benar-benar dialirkan nikmat ya, padahal kita tidak berdaya apa-apa. Kita hanya mengandalkan air susu ibu kita. Ya. Baik, ini nikmat Allah itu luar biasa. Satu nikmat diputus, dua nikmat Allah alirkan. Ketika ari-ari kita lepas, ya, artinya tali pusar kita diputus oleh Mbah Dukun, Dukun bayi ya, oleh dukun bayi atau Bu Bidan atau mungkin dokter, maka Allah bukakan 2 jalan, yaitu jalan ASI, 2 jalan ASI ibu kita. Ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun bayi itu cukup dengan ASI. Adapun teori empasi, makanan pelengkap ASI itu hanya pelengkap saja, namanya pelengkap kan bukan utama. Namanya pelengkap bukan utama. Ya, maka kehidupan manusia sudah Allah atur. Ya, dari dulu bayi itu kalau 2 tahun hanya minum ASI ibunya saja itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kalau mau dikasih nutrisi empasi yang lain ya, ya silakan. Itu boleh-boleh saja. Baik, ketika disapi 2 tahun dia sudah tidak mendapatkan 2 jalan rezeki itu lagi, justru Allah buka 4 jalan. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Ini kelipatan yang ya kelipatan 100%. Ya, kelipatan 100%. Makanya jangan khawatir tentang masalah rizki, masalah rezeki, masalah nikmat, nggak usah khawatir. Apa 4 jalan itu? 4 jalan itu ya karbohidrat, kemudian lauk pauk berupa daging, ya, kemudian sayur dan buah-buahan. Inilah makanan manusia. Manusia pasti makannya itu saja, nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah. Ya, mau nyusu lagi silakan. Tapi dari susu sapi, susu kambing, silakan. Itu 5-nya 5 penyempurna. Maka itulah nikmat Allah. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita meninggal, 4 jalan ini putus, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga. Ya, dari mana kita memasukinya? Semoga kita bisa memasuki dari segala arah. Ya, di antara amalannya Bapak Ibu jangan lupa kalau habis wudhu baca doa itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini akan dibukakan 8 pintu surga. Ya, makanya wudhu jangan buru-buru. Ya, baca doa dulu setelah wudhu. Ya, kemudian bagi ibu-ibu amalkan 4 perkara. Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, berjilbab, ya, jaga aurat, kemudian taati suami dalam kebaikan-kebaikan. Ini pun akan dikatakan qila laha udkhuli jannata haitsu syi'ti. Dikatakan kepadanya oleh malaikat, silakan kamu masuk surga wahai perempuan, wahai wanita, wahai istri, ya, dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ya. Baik. Jadi ini dia nikmat-nikmat Allah taala. Jadi yakinilah semua nikmat itu berasal dari Allah taala sejak hari pertama kali kita ditiupkan ruh. Bahkan hari pertama kali kita diciptakan, ya. Hari pertama kita diciptakan.
Yang kedua, iktirafu bil lisan. Ini ya, iktiraf bil lisan. Iktiraf bil lisan itu apa? Mengakui nikmat itu dengan lisan, dengan memuji Allah Ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillah. Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini yang beliau ucapkan. Ya, hendaklah kita meniru juga ya, meniru perbuatan beliau ya, ketika mendapatkan nikmat mensyukurinya. Yang pertama pondasinya syukuri dengan hati, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu nanti rukun yang ketiga. Tapi rukun 1 2 ini ya, rukun 1 2 ini adalah dengan hati dan dengan lisan. Ya. Nah, adapun iktiraf bil lisan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, banyak memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karenanya kita itu secara secara tidak langsung diajarkan untuk banyak memuji Allah Ta'ala. Ya, karena kita disuruh untuk mengucapkan alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Ya, ini zikir yang mulia, namanya baqiyatus sholihat. Maka Nabi SAW mengajarkan zikir ini kepada para sahabat yang fuqara, ashabus sufa, 80 sahabat yang miskin, duafa, fuqara yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Karena mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya telah pergi jauh mendahului kami dengan pahala yang besar. Ya, yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Yusalluna kama nusalli, mereka juga sholat sebagaimana kita sholat. Tapi mereka bersedekah sementara kita tidak punya modal untuk sedekah. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing sebanyak 33 kali setelah sholat. Ya, ini bisa menyaingi amalan orang-orang yang bersedekah. Tapi ketika orang kaya ini mendengar hadis ini, mereka juga malah mengamalkannya. Ya, maka itulah fadl, karunia. Makanya kalau kita mendapat nikmat lebih, ucapkanlah hadza min fadli rabbi. Bapak orang mampu nih, ibu orang mampu. Bapak sholat, ya orang yang lain, kaum muslimin yang lain juga sholat. Ya, tapi belum tentu kaum muslimin yang duafa di antara saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kesempitan rizki, belum tentu mereka bisa sedekah. Maka manfaatkan kesempatan harta yang Allah titipkan kepada Bapak Ibu untuk sedekah. Toh itu juga titipan. Ya, apalagi sekarang nih di usia bapak-bapak ini. Kita kan usia sudah mulai senja ya Pak ya. Udah asar ya Pak. Mau maghrib. Udah asar. Abang rasanya masih duha. Masih segar bugar, masih duha. Kita udah asar Pak. Udah asar, usia senja ya. Senja itu kan bentar lagi tenggelam gitu kan. Bentar lagi tenggelam. Artinya ya kita harus mempersiapkan diri bahwa sedekah itu Pak, itu akan menjadi naungan yang utama di akhirat kelak. Naungan yang paling membanggakan adalah naungan sedekah. Ya, nanti sedekah akan paling berbangga. Saya sedekahnya fulan. Tentu ini sedekah yang ikhlas. Ya, sedekah yang ikhlas. Kalau yang riya ya tidak diterima. Karena riya itu syirik kecil. Ya, dan Allah tidak menerima amalan syirik. Baik. Ya, ini yang pertama, banyak memuji Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan tadi, perkataan Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat yang begitu besar, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah Ta'ala dan Allah mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi ternyata harta juga ujian Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang-orang terdahulu diuji dengan kemiskinan, mereka bisa sabar, bisa lolos, bisa lulus, ya. Tapi tidak banyak orang yang diuji dengan harta, kemudian mereka bisa bersyukur. Ya, karena orang yang diberi harta biasanya mereka menggunakan hartanya untuk kelalaian. Ya, banyak lalai dia. Atau mungkin
Waliyadzubillah, harta juga ujian karena ada banyak orang yang diberi harta untuk menyombongkan diri. Minimal nyombongin saudara-saudaranya lah, saudara kandungnya atau kerabatnya. Nah, ini harta yang benar-benar tidak ada manfaatnya. Ya, harta yang membuat pemiliknya sombong, ini namanya istidraj. Namanya istidraj. Ya, padahal harta itu titipan. Ya, jangan taruh harta di hati kita. Ya, aturlah harta di tangan kita saja supaya mudah untuk melepaskannya. Nggak apa-apa kita jadi orang kaya, nggak masalah. Nabi SAW berkata kepada Amr bin As, beliau mengatakan ni'mal mal li rajulin sholih. Ni'ma malin sholih li rajulin sholih. Sebaik-baik harta itu untuk laki-laki yang soleh. Karena laki-laki yang sholih, ya, dia akan memanfaatkan hartanya untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Ya, baik. Ini poin 1 dan 2. Banyak memuji Allah dan banyak tahadus bin nikmah. Ya, banyak menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala. Nah, kenapa kita harus tahadus bin nikmah? Artinya menceritakan nikmat Allah. Jadi menceritakan nikmat Allah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Apa hikmahnya? Orang yang menceritakan nikmat Allah kepada temannya, tapi para ulama memberikan rambu-rambu ceritanya itu ke orang yang kita percaya, yang kiranya dia itu tidak dengki kalau dengar cerita kita habis dapat warisan 2 miliar, ya. Dan ya, selain itu juga nggak masalah, nikmat apapun, misalkan habis sembuh dari penyakit, kemudian atau nikmat Allah kasih kemudahan jalan keluar dari masalah, nggak apa-apa. Antum mau curhat boleh-boleh aja, Pak. Ini namanya tahadus bin nikmah. Curhatnya itu dalam tanda kutip menceritakan kebaikan Allah. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya orang lain, teman kita yang kita percaya itu, ya, memuji Allah pula. Supaya teman kita itu mengagungkan Allah pula. Ya. Nah, baik. Kemudian dia pun nanti bisa berdoa supaya mendapatkan nikmat yang sama atau lebih baik dari temannya itu. Ya, inilah makna tahadus bin nikmat. Tahadus bin nikmat menceritakan nikmat. Ya, yang diceritakan nikmat, jangan utang yang diceritain. Sebagian kita ceritanya utang ke teman supaya dipinjemin duit. Ya, tahu ya, biar temannya tahu kan. Giliran dapat tender, dapat rezeki banyak, diem-diem baik ya kan? Diem-diem aja. Ceritakan ya, saya habis ini ya. Ya, kalau kita cerita ya alangkah baiknya ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak ya kita kasih hadiah juga, nggak ada masalah ke teman kita. Ya, karena pertemanan ini kan manfaatnya banyak juga. Dia bisa memberi syafaat kepada kita, dia bisa memberi nasihat kepada kita. Jadi kita itu harus memperbanyak teman soleh supaya kita termotivasi dengan kesolehannya, dengan ibadahnya, supaya kita bisa berlomba dengannya dalam masalah akhirat, ya, dan supaya ada yang mengingatkan kita atau ada yang merangkul kita saat kita lemah, saat kita lesu dalam ibadah, dalam semangat. Inilah manfaat daripada bergaul dengan orang soleh. Makanya dikatakan apa? Tombok hati. Ya, ya memang tombok hati, memang obat hati salah satunya bergaul dengan orang soleh. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, al-i'tirafu bil amal. Mengakui nikmat dengan amal. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk amal soleh. Jangan untuk maksiat. Karena tidak mungkin orang bersyukur tadi kalau menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan. Ya, baik. Ini dia sikap kita terhadap nikmat. Ya, dan itu merupakan 3 rukun syukur. Ya, 3 rukun syukur. Ya, kita gunakan nikmat ini untuk ibadah. Ya, Allah kasih nikmat badan yang sehat, kita gunakan untuk sholat malam, berdiri lama. Ya, nisfahu awingkus minhu qalila. Ini nasihat Al-Quran, Pak, di akhir surat Al-Muzammil, ya kan? Di akhir surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat 20 Al-Muzammil. Jadi Nabi SAW dulu itu sholat malam itu sulusai lail. Sulusai lail itu 2/3 malam, Pak. 2/3 malam. Kalau malam itu dimulai jam 6 misalkan,
dan berakhir jam 4, berarti malam itu kan 10 jam. Maka 2/3 malam, ya, bagi saja. Misalkan 10 bagi 3. 10 bagi 3 berapa? 3,2, ya. Maksudnya 3 jam 20 menit. Ya, maka 2/3 itu ya jam 10 malam. Jam 10 malam Nabi sudah tahajud. Atau nisful lail, setengah malam. Berarti kalau dari jam 6, 5 jam, ya kan? 5 jam dari jam 6 berapa? Ya, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 malam Nabi sudah tahajud. Ya, kita 11 malam masih medsos. Masih main medsos. Ya, masih sebagian orang masih banyak keluyuran 11 malam, ya. Ada yang main bulu tangkis, ya. Ya, ada yang ke warung, ada yang kongko-kongko, nongkrong-nongkrong, ya. Apalagi orang-orang soleh dulu jam 11 malam udah pada sholat malam. Atau sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti 3 jam 20 menit dari jam 4. Berarti jam apa? Mundur 3 jam. 3, 3, 2, 1. Jam 1. Jam 1 sudah mulai tahajud. Ya, dan sepertiga malam ini yang dianjurkan. Atau bisa sholat dengan model Nabi Daud alaihissalam. Sholat sepertiga malam, nanti 1/6 malamnya tidur lagi. 1/6 itu berarti kan sekitar sejam. Sekitar sejam tidur lagi. Itu silakan, ya. Banyak teknis tentang tahajudnya Nabi SAW. Ya, banyak kaifiyah, tata cara tahajudnya Nabi SAW. Baik, ini namanya syukur nikmat. Kita gunakan nikmat kita untuk ibadah. Kenapa saya nukilkan hadis ini? Karena Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bukankah engkau adalah orang yang telah diampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Engkau telah diampuni dosamu, dosa yang lalu atau dosa yang akan datang. Kenapa engkau sholat sampai kaki engkau bengkak, ya Rasulullah? Hatta tatafattor qadamaihi. Sampai kaki Nabi SAW itu pecah-pecah atau bengkak. Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Ini cara bersyukur, Pak. Ini cara bersyukur, ya. Dengan sholat tahajud kita gunakan fisik kita untuk menghadap Allah Ta'ala. Karena tahajud ini munajat yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Sebaik-baik ibadah setelah sholat fardu adalah sholat tahajud ini. Baik. Barakallahu fikum. Ada beberapa hal mengingkari nikmat Allah. Ya. Di antara asar dari para asar ini riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in. Ini namanya asar. Atau asar bisa diartikan hadis juga secara umum. Makanya ahli hadis disebut ahlul asar. Makanya beberapa ustadz mungkin ada yang bergelar Ustadz Fulan al-Asari. Al-Asari itu maksudnya mengikuti asar-asar, ilmunya itu kokoh di atas dalil-dalil yang sahih atau asar-asar yang dinukil dari generasi utama, generasi awal. Ya, baik. Karena orang sekarang beragama ini harus jeli, detail supaya kita tidak terkena subhat. Karena banyak orang yang terkena subhat akhirnya dolin. Ya, karena taubat itu di antara 2 jalan, Bapak Ibu sekalian. Di antara 2 jalan. Jalan taubat itu adalah as-sirat al-mustaqim. Bukan 2 jalan ghairil maghdub waladhdallin, ya. Taubat orang yang lurus adalah orang yang bertaubat, adalah orang yang lurus, orang yang inabah, menetapi kebaikan, memiliki azimah, semangat yang kuat di dalam melaksanakan kebaikan. Dan yang kedua, azimah yang kuat di dalam istiqomah di dalam kebaikan. Karena ada orang yang memiliki azimah untuk memulai kebaikan, ada. Saya mau belajar ngaji di BMI, Mulai Indonesia. Awalnya aja, Pak. Awalnya aja. Habis itu sebulan, 2 bulan, 1 semester nggak ikut. Nggak ikut. Ya pasti punya alasan kita. Ini sekedar contoh umum saja, ya. Tapi azimah untuk istiqomah ini sulit, Pak. Ya, azimah, tekad, ya. Karena kalau kita nggak punya tekad, kita pasti nggak banyak kebaikan yang bisa kita
hasilkan. Orang kenapa banyak kebaikan? Karena dia punya tekad. Kenapa Bapak banyak uang? Tekad Bapak kuat dalam cari uang dari dulu, dari muda. Tekadnya tekad baja. Pokoknya harus naik pangkat. Pokoknya harus berhasil, harus ya rajin. Ini namanya tekad. Nah, dalam perkara akhirat ini lebih utama. Kita kalau ngaji ya udah tekad memulai, alhamdulillah sudah ada, tinggal azimah untuk tekad untuk istiqomah. Ini yang susah. Makanya Nabi SAW mengatakan wa as'aluka azimata ala rusdi. Aku memohon dan aku memohon kepadamu azimah, tekad untuk selalu di atas jalan rusdi, jalan yang lurus. Ini silakan Anda baca doa itu. Wa as'aluka azimata ala rusdi. Aku memohon kepadamu azimah di atas jalan yang lurus. Karena ini sulit. Makanya kita harus semangat. Nanti ketika Ramadan libur atau diganti pagi, harus tetap mengikuti ya program-program tahsin ini terus ya, atau pengajian-pengajiannya. Mungkin pengajiannya libur karena kita talaweh, ya nggak masalah. Kita libur pengajian 1 bulan, ya masih ada bulan Syawal. Oh, Syawal juga masih libur, masih di kampung, nggak masalah. Kita mulai lagi Zulqa'dah. Yang penting azimah jangan surut, Pak. Azimah ini jangan surut, ya. Karena kalau kita nggak punya azimah, kita tidak akan banyak menghasilkan kebaikan. Makanya kenapa orang malas itu dicela? Karena orang malas itu nggak produktif. Ya, orang yang malas itu tidak produktif. Ya, orang yang malas ini tidak produktif. Makanya Nabi SAW berlindung minal kasal, dari rasa malas itu. Baik. Jadi asar dari seorang tabi'in namanya Mujahid. Imam Mujahid. Ya, ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di antara bentuk mengingkari nikmat Allah adalah mengatakan bahwa harta yang dimiliki itu didapatkan dari warisan nenek moyang. Ini juga, ini ternyata bentuk pengingkaran nikmat. Ya, ini saya dapat warisan. Ya, jadi walaupun memang itu warisan, Pak, sandarkan dulu nikmat itu kepada Allah. Ya Allah, bukan jazakallah. Ya Allah, ini nikmat darimu. Ya, ini nikmat darimu. Kemudian ya, gimana kita ucapkan jazakallah khair, orang tua kita meninggal, warisan itu kan diperoleh setelah orang tua meninggal. Kalau orang tua masih hidup, hibah namanya. Ya, namanya hibah, dan kita katakan jazakallah khair wahai ayahanda, wahai bunda, ya, engkau telah menghibahkan sawah ini, tanah ini, rumah ini, kendaraan ini atau harta ini kepadaku. Ya, ini namanya hibah. Tapi warisan, ya, Mujahid mengatakan rahimahullah bahwa di antara bentuk mengingkari nikmat Allah ini, orang kalau mengatakan ini harta saya, ini harta warisan. Ya. Nah, dalilnya mana? Dalilnya kisah 3 orang yang diuji dari Bani Israel, ya. Mereka adalah si belang, si botak, dan si buta. Ya, si belang, si botak, dan si buta. Ya, si belang, ya. Si belang ini apa namanya? Dia diuji, si botak, si belang, si botak, dan si buta. Belang ini diuji, ya, kemudian datanglah malaikat. Malaikat datang mengusapnya, kemudian penyakitnya sembuh, kulitnya jadi bagus, sehingga dia pede lagi. Kemudian si botak pun demikian, dia tidak punya rambut sehingga dijauhi oleh wanita, ya, tidak ada yang mau nikah sama dia, ya, kemudian dia didoakan malaikat dan sembuh, dan masing-masing diberi harta. Si belang dikasih onta, si botak dikasih sapi, dan si buta pun sama, diusap oleh malaikat, didoakan keberkahan dan apa namanya sembuh, dan si buta dikasih domba, ya, dikasih domba. Maka berlalu waktu yang lama sampai, ya, onta bunting, sapi bunting, dan domba bunting ini semuanya beranak pinak, satu lembah penuh. Maka kemudian malaikat suatu hari datang lagi kepada 3 orang ini. Yang pertama menyamar sebagai si belang, keadaannya sama seperti beberapa waktu tahun yang lalu. Maka si belang mengatakan ini onta, ya, ini warisan, ya. Padahal yang ngasih malaikat yang depan matanya itu, Pak. Ini onta warisan. Ngapain ente minta-minta? Oh, nggak ada jatah buat ente. Ya, mohon maaf. Maka akhirnya malaikat pun mengatakan kalau, ya, engkau
perkataanmu tidak seperti yang engkau ucapkan itu, ya, engkau lupa atas asal usulmu dulu, maka semoga Allah menghukummu. Ya, nanti akhirnya dia dihukum. Si botak pun mengatakan yang demikian. Ini warisan. Jadi dia nggak bersyukur, Pak. Orang yang mengatakan ini warisan, ini nggak bersyukur dia, ya, dan tidak mau sedekah. Ini berarti rukun syukurnya nggak terpenuhi semua ini, ya, nggak sampai menjadi amalan, ya. Adapun si buta, dia langsung ingat. Makanya Pak, orang yang akan baik-baik saja adalah orang yang memiliki satu sifat pada dirinya namanya yaqdhah. Catat dalam pelajaran Tazkiyatun Nufus ada ibadah yang namanya yaqdhah. Yaqdhah itu sadar diri. Seperti yang dilakukan si buta ini, ya. Jadi kalau kita sadar diri, ya, maka seperti si buta, dia sadar dulunya buta, kemudian ada orang yang datang mengusapnya, mendoakannya dan ngasih domba bunting. Maka kemudian si buta mengatakan, ambil saja sesukamu. Dulu saya buta, ada orang yang begini-begini. Ya silakan kamu ambil sebagai rasa syukurku. Maka dia ambil. Maka dia mengatakan, aku ini malaikat yang diutus untuk menguji dua temanmu itu. Ya, adapun mereka Allah hukum, adapun kamu semoga hartamu berkah. Ini dalil bahwa domba itu hewan yang berkah. Makanya tiap tahun disembelih masih ada saja. Ini domba. Antum kalau mau jadi peternak, Bapak-bapak, jadilah peternak domba. Ya, peternak domba ini, Pak. Ya, silakan yang punya ilmunya, punya modalnya, ya, domba ini hewan yang berkah. Baik, ini contoh, ya. Contoh bahwa jangan menyandarkan nikmat itu ini warisan nenek moyang saya. Jangan. Ini warisan bapak saya, jangan. Ya, tapi ini dari Allah Ta'ala. Wasilahnya ya lewat warisan itu. Baik, adapun wasilah namanya sebab, ya sebab itu dari mana saja. Sebab itu dari mana saja. Baik, barakallahu fiik. Ini asar dari Imam Mujahid. Ya, kenapa perkataan ini salah kata beliau? Karena dia menyandarkan nikmat kepada sebab terdekat, yaitu bapaknya atau kakeknya. Ya, dan catatannya benar, harta itu dari bapaknya atau kakeknya. Tapi tentu al-musabbib yang menjadikan warisan itu sampai kepadanya adalah Allah Ta'ala, seperti kisah di surat Al-Kahfi, ya, yang menjadikan warisan tersimpan rapi, harta dua anak yatim dari kakek 7 turunan, kakek ketujuh, ya, yang harta itu kemudian tersimpan di bawah tembok, namun temboknya mau ambruk, dan kalau temboknya ambruk, hartanya diketahui orang dan bisa diambil. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam membenarkan tembok itu, meluruskan tembok itu. Ya, Allah menjaga harta itu untuk sampai menjadi warisan. Coba kalau nikmat itu tidak ditakdirkan kepada Anda, Pak, pasti bapak Anda sudah jual tanah dulu. Ya, orang dulu itu jual tanah gampangan, Pak. Mau nikahan anaknya jual tanah, ya, punya hajat ini jual tanah, mau umroh jual tanah, gampang. Tapi ternyata orang tua masih menyisakan banyak lahan untuk anak-anaknya. Itu kan sebabnya saja. Itu sebenarnya nikmat dari Allah Ta'ala. Baik. Dalil yang mendukungnya diantaranya surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum mimmalillah. Maka berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Jadi harta itu disandarkan milik Allah. Min malillah. Malullahi, harta Allah. Jadi harta itu semuanya milik Allah Ta'ala. Alladzi atakum, yang Allah karuniakan kepada kalian. Ya. Kemudian di ayat yang lain yang serupa dengan ini banyak, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini harta itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Sampai jam berapa kita, Pak? Masih ada waktu untuk saya, Pak moderator? Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit, baik. Barakallahu Ya. fiik. Kita baca perkataan Imam Abul Abbas. Imam Abul Abbas yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka berkata Abul Abbas rahimahullah setelah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid, ya. Ini hadis
dulu pernah kita bawakan hadis ini di bab-bab yang sebelum-sebelumnya, ya, tentang nau. Nau itu mutirna binauin kada. Kita dihujani karena bintang ini. Kita kan lagi hujan nih, ya. Wilayah Jabodetabek ini lagi diguyur hujan. Beberapa wilayah di Bekasi ini banjir, ya. Beberapa wilayah di Bekasi banjir. Ya tentu ya kita tidak membahas banjirnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran untuk orang yang mendapat ujian banjir ini, ya. Dan semoga kita pun bersabar, ya, karena banjir itu repot. Kita jalur dialihkan, ya kan, diputar balik jauh oleh petugas dan sebagainya, ya. Maka kita harus bersabar, ya. Baik. Di sini setelah membahas hadis tentang hujan itu, orang yang mengatakan kita dihujani karena muncul bintang ini, bintang ini, bintang ini, maka nggak boleh. Ya, ini di bahasan astronomi juga, astrologi, tentang tanjim, ilmu perbintangan, dan bab setelahnya, bab setelah tanjim. Kalau tanjim itu lebih condong ke ilmu perdukunan, tapi kalau bab setelahnya ini menyandarkan hujan kepada bintang. Ya, kita hujan karena ada bintang ini, ini namanya kufur, namanya kekufuran, karena menyandarkan hujan kepada bintang. Walaupun memang kalau musim hujan itu ada bintang ini di ini enggak masalah. Ya, bahkan sahabat mengatakan siapa yang takwil tentang bintang, ya, selain 3 takwil sudah pernah kita sebutkan, bahwa bintang itu hanya untuk apa? Hanya untuk petunjuk, kemudian hanya untuk hiasan langit, kemudian untuk apa namanya? Satu lagi, Pak, rujumul sayatin, ya, percikan bintang itu bisa untuk memanah setan. Syihab itu percikan api. Jadi percikan dari bintangnya itu, bukan bintang meteornya yang jalan begitu, enggak. Malaikat mengambil sedikit percikan serpihan bintang, kemudian dilemparkan ke jin, namanya syihab. Karena syihab itu disebut syihab kalau dia berjalan seret begitu, ya, namanya percikan api, syihab. Maka itu fungsi bintang. Siapa yang mentakwil fungsi bintang yang ketiga, misalkan bintang ini muncul akan pertanda begini, karena bintang sendiri itu apa, Pak? Makhluk yang Allah atur. Ya, bintang itu tidak punya masyiah, tidak punya kehendak untuk berbuat begini dan begitu. Dia sendiri diatur oleh Allah Ta'ala, seperti matahari, ya, bulan, dan bintang. Sama sih, semua mereka adalah semuanya diatur oleh Allah Ta'ala Al-Mudabbir. Kalau kita percaya, oh, kita hujan karena ada bintang ini, seolah-olah bintang ini bisa berkehendak. Ya, maka ini poin kesyirikannya di sini. Ya, apalagi bintang, ya, bisa menentukan nasib seperti zodiak itu. Ini bohong-bohongan lagi. Ya, nggak ada ramalan zodiak yang benar, nggak ada. Ya, yang benar dari sisi syariat nggak ada. Semua ramalan zodiak, ya, ini termasuk bab bentuk kekufuran. Ya, Allah yang ngasih nikmat malah menyandarkan nasib kepada bintang-bintang, apalagi zodiak. Baik, ya. Jadi di sini Syekh mengatakan Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun wa hadza kasirun fil kitab wa sunnah. Yadummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bihi. Ya, bahwa hadis yang kita sebutkan ini, ya, bahwa pagi ini ada sebagian hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Ini hadis asbabul wurudnya di perjanjian Hudaybiyah. Saat perjanjian Hudaybiyah, malam hari Nabi SAW tidur di tenda, kemudian malam hari itu hujan besar. Yang bayangkan, Pak, Nabi SAW itu pernah kehujanan malam-malam di tenda. Ya tentunya dingin. Ya, seperti itulah keadaan ujian orang-orang terdahulu. Nah, tapi ada hikmah yang bisa Nabi jelaskan di pagi harinya. Pagi ini ada manusia yang beriman kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah Ta'ala. Ya, di sini ini hadis qudsi. Allah yang berfirman lewat lisan Nabi SAW, Nabi yang mengibarahkannya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada yang beriman kepadaku, ada. Siapa yang beriman? Yang beriman yang menyandarkan hujan ini kepada Allah. Makanya doa setelah hujan adalah, atau saat hujan Anda mengatakan mutirna bifadlillah. Kita dihujani dengan karunia Allah wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya.
ya, atau Anda mengatakan doa Allahumma shayyiban nafi'an, nggak masalah. Ini keyakinan kita bahwa hujan itu yang mengatur Allah Ta'ala. Ya, Allah suruh malaikat Mikail untuk menggiring awan-awan ini dan menurunkan hujan ke daerah yang Allah kehendaki. Ya, baik. Maka kemudian di sini dikatakan Allah mencela yadummu, ya, Allah Ta'ala mencela orang yang menyekutukannya dengan menisbatkan nikmat yang telah diberikan kepada selainnya. Jadi nikmat yang sudah diberi ini malah disandarkan kepada selain Allah, yaitu bintang-bintang. Kaqaulihim, seperti perkataan sebagian ulama dulu mengatakan kanatir rih thayyibah wal mallahu hadiqa wa nahwi dzalika. Orang-orang dulu mengatakan anginnya bagus, ya, makanya kita dapat tangkapan ikan banyak. Atau nakhodanya ini mahir sekali, ya, makanya kita bisa selamat sampai seberang sampai tujuan. Nah, ini hal-hal yang disandarkan kepada selain Allah ini termasuk bab kesyirikan, hukumnya syirik kecil. Ya, karena dia meyakini, ya, dia menyandarkan nikmat kepada sebab. Ya, hukumnya syirik kecil. Ya, baik. Barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan daripada bab ini, ya, kita harus hati-hati di dalam ucapan. Ya, jangan sampai salah keliru ucapan, karena ternyata ucapan pun akan dipertanggungjawabkan. Ya, dan para ulama sudah menjabarkan, ya, contoh-contoh yang luar biasa banyaknya, tinggal kita aplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bukan karena obat ini saya nggak sembuh, kalau bukan dokter fulan, kalau bukan klinik fulan, kalau bukan ini, bukan itu. Nah, jangan menyandarkan nikmat kepada sebab, tapi kepada al-musabbib yang menjadikan sebab, yaitu Allah Ta'ala. Adapun perantaranya manusia itu perantara, ya, itulah perantara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita saling ketergantungan, ya, supaya ada sukhriyah, saling butuh. Kita butuh dokter, ya kan, kita butuh pak nelayan, pak petani, kita butuh, ya, kita butuh pejabat untuk ngurusin hajat-hajat kita. Pejabat pun butuh, pejabat nggak butuh kita, ya, butuhnya duit. Baik, ini saling membutuhkan, ya. Linaj'alakum ba'dukum ba'dan sukhriya. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, supaya kami menjadikan di antara kalian saling butuh. Saling butuh, Pak. Ya, makanya kita dijadikan kehidupan, aturan kehidupan sosial dalam agama kita. Baik, barakallahu fiik. Silakan kami kembalikan ke Pak Dimas. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Wukir atas ilmunya malam ini. Masya Allah. Ini saya sudah 3 lembar, belum habis ini. Nggak cukup ini 3 lembar. Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekarang tibalah waktunya untuk bertanya jawab. Bagi para jamaah, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Wukir, dipersilakan. Atau mau menulis di chat juga dipersilakan. Pak Warsono, Pak Yudi, monggo. Jika sudah siap pertanyaannya, akan unek-unek yang akan disampaikan, atau ada yang kurang pas, atau ada yang ingin ditanyakan, bagaimana caranya untuk mengucapkan syukur yang benar, atau gimana, monggo kami persilakan. Itu pertanyaan langsung boleh, Ya, tafadhol. ya, Silakan. silakan, tafadhol. Lagi damai. Masya Allah, ini sepertinya sudah Berkah. mengerti semua, sudah, Masya Allah, Hujan. sudah. Oh, karena hujan Sasam, ya. Waktunya juga cuacanya juga mendukung. Cuaca mendukung. Mendukung cakung, cuaca mendukung. Ya, sepertinya sudah jelas paparan yang diberikan oleh Ustadz Wukir Saputro. Semoga menjadi penambah ilmu kita semua, dan semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya pada malam hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami persilakan Ustadz Wukir sekiranya bisa untuk menutup kajian pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian, azanallahu wa yakum.
Masya Allah ya, kita kalau istiqomah ngaji itu sebenarnya manfaatnya luar biasa ya, banyak. Ya, maka untuk menjadi nasihat, karena pengajian Ahad malam ini di antara tujuannya adalah untuk menguatkan hati kita. Karena kita kalau ngaji tahsin saja mungkin akan mudah putus asa. Oh, ternyata wangel yo. Wah, orang susah, nggak bener-bener. Bukan nggak benar-benar. Kapan saya bisa benernya? Lagi-lagi ditegur lagi, lagi-lagi ditegur lagi, lagi-lagi ditegur lagi. Ya, maka tetap saja ini menjadi motivasi kita. Makanya pengajian nasihat yang secara langsung begini ini akan memberi pengaruh kuat ya supaya kita memiliki tadi azimah, tekad, ya apalagi membaca Quran. Maka nasihat terakhir saya ini untuk Bapak Ibu sekalian dan untuk kami ya agar selalu termotivasi untuk membaca Quran. Karena Quran ini benar-benar akan menjadi syafaat ya. Quran ini pun akan menjadi keberkahan pada hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di surat Muzammil ayat terakhir tadi yang saya nukil dan ternyata di situ ada kalimat faqra'u matayassara minal Quran. Apapun marhala yang sedang Bapak titi sekarang, maksudnya tingkatan Bapak ini tingkatan Sohibul Tilawah 1, Sohibul Tilawah 2, atau sudah Sohibul Tilawah 4, ya, maka baca Quran. Matayassara minal Quran. Sesuai yang mudah saja, Pak. Ya, sesuai yang mudah saja. Ya, karena di sini Allah Ta'ala menyebutkan 3 keadaan yang kita akan tercengang. Coba kita simak ya sedikit nasihat ini penutup. Allah Ta'ala katakan alima ang sayakunu minkum mardo. Allah tahu setelah Allah Ta'ala berfirman faqra'u matayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Dan Allah tahu kalian itu sebagiannya lagi sakit. Dua orang lagi sakit aja suruh baca Quran, Pak. Suruh baca yang mudah. Ya, suruh baca yang mudah. Yang mudah itu ya yang kata-katanya mudah, atau surat-surat pendek yang mudah, juz-juz akhir yang mudah, ya, atau yang surat yang sudah sering kita dengar kayak Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulku itu kan mudah. Ya, maka baca yang mudah. Ya, kalau kita sedang sakit kita tetap dimotivasi untuk baca Quran. Yang kedua, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Di antara kalian ada yang sedang safar kerja, safar dagang, safar ini. Orang safar pun masih Allah suruh baca Quran yang mudah. Ya. Yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fisabilillah. Yang ketiga, Allah tahu di antara kalian sedang ada yang berjihad. Orang berjihad itu, Pak, siangnya angkat senjata, malamnya pada sholat malam, pada baca Quran. Kita sekarang di keadaan yang mana, Pak? Kita sedang sakit, apa tidak? Alhamdulillah kita sehat. Yang kedua, kita sedang safar apa sedang di dalam rumah? Bisa baca Quran sambil nyeduh kopi. Ya, maksudnya nyeduh kopi dulu ya. Biar nunggu adem kita baca Quran. Coba alangkah nikmatnya hidup kita. Bayangkan Allah mengatakan khitab ini kepada 3 golongan. Yang sedang sakit, yang sedang safar, yang sedang jihad. Disuruh baca Quran. Sesuai yang mudah, yang kita anggap mudah. Maka kita yang sedang sehat, apalagi Bapak yang sudah pensiunan, mohon maaf ini Pak, yang sudah pensiunan. Pensiunan itu maksudnya kan dalam dunia pensiun kan banyak waktu luang begitu kan. Ya, bahkan orang yang pensiunan kadang mereka masih cari aktivitas yang menghasilkan duit. Ya, jadi pedagang kaki lima, jadi ini, buka peternakan ini, jadinya kita persiapan ke akhiratnya, ya, akhirnya ya mungkin terganggu lagi. Padahal kita pensiunan itu kalau sudah ada cukup rezeki yang cukup, ya karena Allah cukupkan rezeki orang tua terkadang dari anak, ya anak dari orang tua atau dari mana saja, ya. Kalau kita merasa kita cukup sudah cari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi as-sa'ah, menghadapi kiamat. Maksudnya kiamat kecil, ya kiamat kecil kita ya kematian kita. Maka semangatlah dalam membaca Quran. Alhamdulillah berkah mulia Indonesia memfasilitasi ini. Kita sebagai fasilitator dan semoga Bapak Ibu bersemangat ya di kajian-kajian pekanan dan juga kajian-kajian Ahad malam seperti ini. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Pak Dimas, monggo. Terima kasih Ustaz Bukir, Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih atas kajiannya pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, Jamaah Berkah Mulia Indonesia yang dengan sabar dan
dengan bersemangat mengikuti kajian-kajian pada Ahad malam ini. Marilah kita sama-sama menutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni dari saya pribadi. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majalis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya yang menarik bersama ustadz-ustadz kita. Terima kasih semua saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semua.